Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabiillah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha." Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah, ya. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki Allah, ya, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'ad, ya, yang meriwayatkan hadis ini membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Itu dalam surat Ali Imran ayat 8, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, hati manusia, hati anak Adam ini berada di antara jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan, ya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia, ya. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Tetapi siapa yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkan, ya, menyesatkan orang tersebut, ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita, ya, untuk meneladani Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya, wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya, ya. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi orang sudah mendapatkan petunjuk, sudah iman, sudah Islam, ya, itu bisa saja nanti tergelincir, ya. Tergelincirnya bisa jauh, bisa dekat, ya. Ada yang tergelincir kembali lagi, ada yang tergelincir ya terus sudah, bablas sudah, ya. Biasanya, ya, diantaranya disebabkan karena, ya, dunia, ya, harta, pangkat, ya, jabatan, wanita, dan lain sebagainya. Itu orang bisa menukar, ya, akidahnya, bisa menukar keimanannya tadi itu. Maka ini perlu, ya, kita berdoa kepada Allah. Jangan Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan. Condong saja jangan, ya Allah, ya. Bukan sesat, ya. Jangan Kau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan, ya, seperti itu. Maksudnya berarti kita minta selalu apa? Di atas hidayah, di atas jalan yang lurus, ya, begitu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya di sini yaitu disebutkan jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia, ya. Jadi jalan masuknya setan ke dalam hati manusia, ya. Diibaratkan oleh para ulama, hati itu seperti benteng. Hati itu seperti benteng, ya. Dan setan itu adalah musuh yang selalu ingin memasuki benteng tadi, ingin menguasai dan mengendalikan, ya. Seperti itu. Dan tidak ada yang mampu menjaga benteng dari serangan musuh kecuali dengan menjaga pintu-pintunya, jalan-jalan masuknya, ya, dan celah-celahnya, ya. Maka jelas orang yang tidak mengetahui pintu-pintunya, dia tidak akan bisa menjaganya. Jadi sekali lagi, hati itu seperti benteng, ya. Sedangkan setan, ya, musuhnya itu adalah setan yang selalu ingin menguasai benteng itu. Dia ingin memasuki hati manusia, masuk benteng tadi itu, mau menguasai, ya. Maka tidak ada yang bisa menjaga benteng dari serangan musuh kecuali dia menjaga pintu-pintu masuknya, ya, jalan masuknya atau celah-celahnya tadi itu, ya. Maka kalau orang tidak mengetahui pintu-pintu masuknya, dia tidak akan bisa menjaganya, begitu. Oleh sebab itu, maka menjaga hati dari bisikan-bisikan setan adalah sebuah kewajiban. Sedangkan mengusir setan itu hanya bisa dicapai dengan cara mengetahui jalan-jalan masuknya. Karena itu, mengetahui jalan-jalan masuknya itu merupakan suatu kewajiban, ya. Supaya kita bisa mengusir, ya, jalan masuknya setan tadi itu.
jalan-jalan masuknya setan dan pintu-pintunya itu adalah sifat-sifat hamba yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi sifat-sifat manusia yang jumlahnya sangat banyak. Ya, tapi di sini hanya disebutkan beberapa saja. Ya. Di antaranya pintu setan yang paling besar itu adalah marah dan syahwat. Ya. Marah. Ya. Marah itu ya apa namanya? Lawan dari sabar ya. Ya, mudah emosi ya, marah. Makanya marah ini adalah malapetaka bagi akal. Orang kalau sudah marah, hilang akalnya dia sudah, ya. Kalau orang itu sudah marah, ya, maka hilang akalnya, ya. Apabila tentara yang bernama akal lemah, maka tentara setan akan menyerang. Dan selama manusia masih marah, maka setan akan menjadikannya bahan mainan, seperti halnya anak kecil yang memainkan bola. Orang itu kalau sudah marah, sudah, dia akan dipermainkan oleh setan, emosi, matanya melotot, otot lehernya seperti ya besar, ya, dan dia hilang akalnya sudah, ya, kalau sudah marah. Makanya seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, ya, tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong nasihati saya, ausini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah, ya. Rasulullah SAW menasihati 3 kali, jangan marah, ya, jangan marah, ya. Dan dalam riwayat yang lain, la taghdab walakal jannah, jangan marah, ya, bagimu surga, ya. Jadi marah ini adalah merupakan malapetaka bagi akal, ya. Maka kita harus mengendalikan marah kita. Dan sifat orang yang bertakwa itu adalah dia mampu menahan marahnya, ya. Dan sifat orang bertakwa itu kan disebutkan dalam surat Al-Imran itu, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Sebelumnya Allah memerintahkan, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan mereka yang mampu menahan amarahnya, ya, menahan marahnya dan memaafkan kesalahan manusia, ya, kesalahan orang lain, begitu. Menahan marah, ya. Jadi marah ini adalah merupakan pintu setan yang paling besar, ya, seperti itu. Jadi harus tenang kita, menahan marah, ya. Kemudian Rasulullah SAW malah menunjukkan kalau marah dalam keadaan berdiri, sama Rasulullah suruh duduk, ya. Kalau duduk masih marah, disuruh berbaring. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, ketahuilah sungguhnya marah itu dari setan, ya. Sedangkan setan itu diciptakan dari api, maka padamkanlah dia dengan berwudu, ya. Jadi kalau marah, wudu, ya, supaya padam kemarahannya itu, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah yaitu iri, ya, dan tamak. Pintu setan yang berbahaya lainnya adalah iri dan tamak. Selama manusia masih tamak, ya, tamak ini bisa tamak kepada kekuasaan, ya, pada jabatan, bisa tamak kepada harta, ya, ataupun ketamakan-ketamakan yang lain terhadap dunia, tamak pada ketenaran, popularitas dan sebagainya, ya. Selama manusia masih tamak, ya, maka ketamakan tersebut akan membuatnya buta dan tuli, ya. Sementara yang mampu mengetahui jalan masuk setan adalah cahaya mata hati tadi itu, ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mata hati itu sudah tertutup, ya, iri dan tamak tadi itu, maka dia tidak lagi bisa melihat. Dan pada saat itulah setan memperoleh kesempatan. Bahaya kalau orang sudah tamak, ya. Tamak itu rakus, serakah. Lain kalau tamak rakus pada amal soleh, ya. Sebagaimana para sahabat dulu itu mereka tamak dan rakus kepada amal-amal kebaikan, ya. Jadi mereka berlomba-lomba. Tapi kalau dalam masalah dunia, ini dikatakan oleh Nabi, ma di'bani ja'i'ani ursila fi ghanam bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyaraf lidinihi, ya. 2 serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah gerombolan domba itu tidak lebih merusak dibandingkan ketamakan seseorang kepada harta dan kemuliaan untuk dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya.
dua serigala yang lapar, bisa dibayangkan. Ya, dilepas di segerombolan domba. Ya, paling dia makan cuma satu. Udah kenyang. Serigala yang lapar itu, ya. Kasih domba misalkan, 10 misalkan ya. Dimakan paling cuma satu. Setelah itu kenyang dia, ya. Nah, makanya tidak lebih merusak dia ini daripada ketamakan seseorang pada harta dan juga kemuliaan untuk dirinya, ya. Seneng ya dia ini populer, tersanjung, diangkat, dimuliakan, begitu. Manusia itu kalau sudah tamak kepada harta, dia itu tidak tanggung-tanggung, korupsi 300 triliun gitu. Nah, buat apa? Paling sego pecel 10 ya, sudah. Ya. 300 triliun misalkan, ya. Sembarang dimakan sudah, ya besi, ya aspal, ya semen, ya jatah-jatahnya orang-orang miskin, kaum duafa juga diambil. Itu kalau manusia sudah punya tamak itu, ya, maka itu penyakit apa yang sangat berbahaya, ya. Dan itulah pintu setan. Kalau sudah seperti itu dia bukan tidak ngerti dia kalau mengambil hak orang lain itu korupsi itu tidak apa namanya dilarang, tercela, ya, haram, tahu dia. Tapi tadi hawa nafsunya tadi sudah keserakahan, ketamaan, rakus, ya, seperti itu. Sehingga Nabi membandingkan tadi dua serigala yang lapar, kalau dilepaskan di tengah gerombolan domba itu tidak lebih merusak daripada ketamaan seseorang terhadap harta dan kemuliaan untuk dirinya, untuk agamanya, dirinya, begitu ya. Sudah masuk waktu, Pak? Ini bunyi tadi apa? Oh, belum ya? Masih kurang ya? Nah, saya lanjutkan. Pintu yang berikutnya yang berbahaya adalah yaitu lantaran apa? Kenyang, ya. Kenyang ya karena makan, ya. Walaupun yang dimakan itu barang yang halal dan bersih, ya. Kenapa? Karena kenyang itu bisa menguatkan syahwat. Dan syahwat itu adalah senjatanya setan, ya. Makanya ulama-ulama dulu itu tidak senang kalau apa? Sampai makan terlalu kenyang, ya. Jadi kenyang itu adalah pintu apa? Pintu setan, ya. Karena dengan kenyang itu dia akan muncul syahwat. Coba bandingkan kalau puasa. Ketika puasa, lapar kan perut kita. Oh, kalau sudah lemes kayak gitu tuh tidak berhasrat untuk apa? Ya berbuat yang enggak gitu ya. Nah, ketika kita berpuasa itu kan menjaga kita itu, baik dari pandangan kita maupun ya penglihatan, pendengaran, ya semuanya, ya itu kita jaga, ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT kalau makan tuh jangan berlebih-lebihan, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pintu setan yang berbahaya lainnya adalah istijal, ya, yaitu tergesa-gesa dan tidak mengecek terhadap persoalan-persoalan, ya. Dapat kabar ini begini langsung, ya, reaksi, ya. Jadi tidak apa mengecek dulu, ya, seperti itu, ya. Dipastikan benar apa enggak ini, kemudian kalau benar bagaimana cara mensikapinya, enggak sudah, ya. Begitu dia mendengar langsung dia bereaksi, ya. Nah ini tergesa-gesa ini kata Rasulullah SAW dari setan, ya. Al-ajalatu minasyaiton watta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa itu berasal dari setan dan perlahan-lahan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya tenang, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya. Dalam mensikapi, dalam melakukan ya satu tindakan, ya, itu tidak tergesa-gesa, ya. Jadi dia apa namanya tenang, ya, bro. Ya. Kecuali ada 3 ya, tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 3. Yang pertama adalah nyaur utang, nggak apa-apa itu, ya. Jatuh temponya masih bulan depan, misalnya. Sekarang sudah punya, segera disaur. Yang kedua, mengebumikan mayat orang meninggal dunia, ya. Kalau sudah dirawat, dimandikan, dikafani, sholati, ya sudah segera dikebumikan, ya. Itu segera menguburkan jenazah, ya. Yang ketiga adalah menikahkan, ya, anak perempuan, ya, apabila memang sudah ada laki-laki yang datang untuk meminangnya, dan laki-laki itu baik, ya, akhlaknya baik, agamanya baik, ya, seperti itu. Jadi tergesa-gesa dalam 3 hal itu boleh: nyaur utang, menguburkan jenazah, sama menikahkan, ya, anak perempuan, ya, seperti itu. Jadi kata Nabi, tergesa-gesa berasal dari setan, sedangkan perlahan-lahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pintu setan yang berbahaya yang lainnya adalah bakhil, ya, dan takut fakir, ya. Bakhil dan takut miskin, ya, takut miskin, ya.
Karena semua itu bisa mencegah infak dan sedekah dan mengakibatkan penimbunan kekayaan dan siksa yang pedih ya. Jadi kalau orang itu kaya, dia wajib membayar zakat, tetapi dia bakhil, tidak mau membayar zakatnya tadi itu ya, karena takut hartanya berkurang, takut miskin ya. Kemudian mencegah dia untuk berinfak, bersedekah wajib tadi, zakat tadi itu. Maka yang terjadi adalah apa? Penimbunan kekayaan. Harta yang ditimbun ya dan tidak dikeluarkan zakatnya atau infak sedekahnya tadi itu, dan itu akan menimbulkan siksa yang pedih nanti ya di akhirat ya. Emas dan perak yang mereka simpan itu nanti akan dibakar di neraka, kemudian disetrikakan di wajah mereka, di punggung mereka, di lambung mereka, kemudian dikatakan, rasakan inilah harta yang kalian simpan itu ya. Begitu, rasakan akibat apa? Kalian tidak membayar zakat atau sedekah tadi itu ya, seperti itu. Bakhil. Ada dulu sahabat ya, ada seorang tabi'in, dia memperhatikan seorang laki-laki tua yang rambutnya sudah putih seperti kapas, tawaf ya. Dia hanya berdoa satu doa, Allahumma qini suha nafsi, Allahumma qini suha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku. Ya Allah, jagalah aku dari kekikiran diriku ya. Kemudian tabi'in tadi penasaran siapa orang. Setelah selesai tawaf didatangi, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf ya, yang dikenal kaya dan sangat dermawan, yang kalau berinfak itu sangat banyak sekali ya. Tapi dia berdoa yaitu Allahumma qini suha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku ya. Kemudian ditanyakan, kenapa Anda kok berdoa seperti itu ya. Kemudian dikatakan wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang beruntung ya. Jadi kita ini dianjurkan untuk apa? Untuk menginfakkan sebagian daripada harta yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti diganti karena Allah berjanji begitu memang. Ya bani Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau orang itu mengeluarkan harta, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta itu tidak akan pernah apa? Berkurang karena sedekah ya, kata Nabi begitu, mana qasat shadaqatun min mal ya, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi akibat-akibat yang lainnya, akibat yang positif ya. Jadi sedekah itu bisa apa? Menghapus dosa seperti air memadamkan api ya. Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya. Sedekah itu bisa menolak bala ya dengan izin Allah dan lain sebagainya. Ada lagi sembuhkan sakitmu dengan sedekah ya. Jadi tidak ada istilahnya orang yang bersedekah itu kemudian akan menjadi hancur atau bangkrut ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.